Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa bersama terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan untuk memimpin berdoa. Baik, selanjutnya kita akan melakukan absensi kehadiran ya. Ada yang tidak masuk? Kemana? Oh, Edo sakit. Semoga Edo segera diberi kesembuhan ya, supaya bisa belajar bersama kita kembali. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai kapilaritas pada fluida statis. Ada yang tahu apa itu kapilaritas? Belum? Ya sudah, kita akan mempelajarinya bersama pada pertemuan ini. Ibu akan menjelaskan mengenai kapilaritas. Kapilaritas adalah gejala naik turunnya zat cair dalam pipa kapiler. Contoh kapilaritas yaitu pada pengangkutan air dari akar menuju bagian yang ada di atasnya, seperti batang dan daun. Air dalam tanah dapat diangkut ke bagian yang lebih tinggi karena adanya kapilaritas. Sifat ini seperti pada pipa kapiler. Pipa kapiler berbentuk seperti sedotan tetapi dengan diameter yang sangat kecil. Apabila ujung pipa kapiler dimasukkan ke dalam air, maka air yang ada dalam pipa kapiler akan lebih tinggi dibandingkan dengan air yang ada di sekitar pipa kapiler. Begitu pula pada air yang ada di batang, akan lebih tinggi dibandingkan dengan air yang ada di tanah. Kapilaritas dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi dan adhesi. Gaya kohesi merupakan gaya tarik-menarik antara molekul yang sejenis, sedangkan gaya adhesi merupakan kecenderungan suatu molekul untuk melakukan gaya tarik-menarik antara molekul yang tidak sejenis. Pada peristiwa pengangkutan air dari akar menuju bagian yang lebih tinggi, di atasnya dipengaruhi oleh gaya adhesi, yaitu tarik-menarik antara molekul air satu dengan molekul air yang lain di sepanjang pembuluh silem sehingga air dapat naik ke atas sampai ke daun. Baik adhesi maupun kohesi dapat mempengaruhi bentuk permukaan zat cair dalam suatu wadah. Misalnya, dua tabung reaksi yang dimasukkan air dan air raksa. Dalam tabung reaksi yang diisi air, gaya kohesi lebih kecil dibandingkan dengan gaya adhesi, sehingga akan membentuk sudut kontak lebih kecil dari 90 derajat atau berbentuk lancip. Dan bentuk permukaan zat cair pada wadah adalah cekung, sehingga disebut dengan meniskus cekung. Sedangkan dalam tabung reaksi yang diberi air raksa akan diperoleh hasil bahwa kohesi lebih besar dibandingkan dengan adhesi, sehingga akan membentuk sudut kontak lebih besar dari 90 derajat atau tumpul. Selain itu, bentuk permukaan zat cair akan berbentuk cembung sehingga disebut dengan meniskus cembung. Pada percobaan ini, Ibu akan menunjukkan kapilaritas dengan bahan utama tisu sebagai perantaranya. Yang pertama yang harus disiapkan adalah 6 buah gelas plastik yang sudah diberi nomor untuk memudahkan pengisiannya, sendok untuk mengaduk, tisu yang sudah dilipat seperti ini, kemudian pewarna makanan ungu, biru, kuning, dan juga air. Susun gelas plastik seperti ini ya, dengan posisi sejajar. Kemudian isi dengan air secara selang-seling pada gelas nomor 1, 3, dan 5. Usahakan pada saat mengisi air sama rata ya. Kemudian masukkan pewarna makanan biru pada gelas nomor 1.
Kemudian masukkan pewarna ungu pada gelas nomor 3 dan pewarna kuning pada gelas nomor 5. Aduk air supaya pewarna makanan dapat merata. Kemudian masukkan tisu yang telah digulung seperti ini ke dalam gelas nomor 1 dan 2, gelas 2 dan 3, gelas 3 dan 4, 4 dan 5, dan yang terakhir adalah gelas nomor 5 dan 6. Kita tunggu perubahan apa yang terjadi selanjutnya ya. Setelah 2 jam hasilnya akan seperti ini. Bisa diamati. Kesimpulan dari percobaan ini adalah air yang berada pada gelas nomor 1, 3, dan 5 akan mengisi gelas nomor 2, 4, dan 6. Air pada gelas nomor 2 berasal dari gelas nomor 1 dan 3. Gelas pada nomor 4 berasal dari air nomor 3 dan 5. Dan yang terakhir gelas nomor 6 berasal dari gelas nomor 5. Proses perambatan atau perpindahan air melalui media perantara tisu ini disebut dengan kapilaritas. Kapilaritas merupakan meresapnya air melalui celah-celah atau pori-pori tisu. Namun tetap mempertimbangkan bahwa air dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Pada proses percobaan ini memanfaatkan gaya adhesi, yaitu tarik-menarik antara dua partikel yang tidak sejenis sehingga air dapat mengalir dari gelas satu ke gelas yang lainnya. Kenaikan atau penurunan kapilaritas dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu H sama dengan 2 gamma cos theta per rho gr, di mana gamma adalah tegangan permukaan dengan satuan Newton per meter, theta adalah sudut kontak, rho adalah massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik, G sama dengan gravitasi bumi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan yang terakhir adalah R adalah jari-jari dengan satuan meter. Berikan contoh satu soal kepada kalian supaya kalian lebih memahaminya. Pada suatu pipa kapiler mempunyai diameter 0,6 mm lalu dimasukkan secara tegak lurus ke dalam sebuah bejana yang berisi air raksa. Rho sama dengan 13.600 kg per meter kubik. Sudut kontak raksa dengan dinding pipa yaitu 140 derajat. Apabila tegangan permukaan raksa yakni 0,06 Newton per meter, maka berapakah penurunan raksa dalam pipa kapiler tersebut? Diketahui D sama dengan 0,6 mm sama dengan 6 kali 10 pangkat negatif 4 meter, R sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 4 meter, gamma sama dengan 0,06 Newton per meter, rho raksa sama dengan 13.600 kg per meter kubik, G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, theta sama dengan 140 derajat. Ditanya penurunan permukaan raksa di pipa kapiler dengan lambang H. Jawab, H sama dengan 2 gamma cos theta per rho gr. 2 kali 0,06 kali cos 140 derajat per 13.600 kali 9,8 kali 3 kali 10 pangkat negatif 4 sama dengan negatif 0,092 per 39,384 sama dengan
negatif 0,0023 mm. Tanda negatif menyatakan arah atau penurunan reksa. Baik, kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini adalah kapilaritas merupakan gejala naik turunnya suatu zat cair dalam pipa kapiler. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, air dapat merambat melalui celah-celah kecil atau pori-pori pada tisu, sehingga air pada gelas nomor 1, 3, dan 5 akan mengalir pada gelas nomor 2, 4, dan 6. Peristiwa perpindahan atau perambatan air ini disebut dengan kapilaritas. Kapilaritas dipengaruhi oleh adanya gaya, kohesi, dan adhesi. Air naik dalam pembuluh pipa kapiler karena adanya gaya adhesi, sedangkan air turun dalam pipa kapiler karena adanya gaya kohesi. Rumus dari kapilaritas adalah H sama dengan 2 gamma cos theta per rho gr. Sekian penjelasan dari Ibu mengenai kapilaritas. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.